Selamat pagi, jumpa lagi di Adedi Min 7, channelnya para penggemar kayu. Pada kesempatan hari ini ya teman-teman, banyak sekali ya teman-teman kita yang menanyakan, Mas bagaimana untuk alat bubutnya yang dipakai, itu minta direview gitu ya teman-teman. Sebenarnya sering sekali saya review, tapi mungkin ya kurang komplit apa gimana ya. Ini coba saya mau mereview untuk membuat sebuah alat mesin bubut ya teman-teman, dari barang-barang yang sudah tidak terpakai tapi dengan fungsi yang cukup bagus ya teman-teman, dan cukup membantu sekali dalam pengerjaan kayu. Nah di sini alat bubut saya tuh bentuknya itu cuman seperti ini teman-teman, dan ini saya taruh di bawah ya. Kenapa? Untuk mengurangi getaran-getaran apabila kita membubut sebuah kayu yang kurang presisi. Jadi saya taruhnya di bawah. Sebenarnya lebih bagus lagi kita bekerja sambil berdiri. Baik teman-teman, satu persatu ya kita review. Kita menuju sebelum ke ini, ke mesinnya ini, kita ke motornya dulu teman-teman. Nah di sini saya menggunakan motor bekas pompa air dengan wattnya itu kecil ya teman-teman, jadi irit listrik. Ini udah saya review berkali-kali. Dan untuk polinya di sini saya seperti kemarin saya udah perlihatkan. Nah ini bisa dipindah. Ini untuk putaran rendah teman-teman, ini untuk putaran tinggi. Nah untuk polinya di sini saya menggunakan 3 in, ukuran 3 in, dan untuk fan belnya saya menggunakan ukuran A30 teman-teman. Nah di sini A30 ya. Nah baik teman-teman, untuk asnya ini ya teman-teman, di sini as kita pegang dengan menggunakan lahar atau bearing duduk seperti ini ya teman-teman. Jadi biasanya kita bisa beli online teman-teman. Nah untuk bearingnya ini kita bisa beli online, biasanya itu sekalian asnya ini teman-teman. Asnya ini buat gergaji ya teman-teman, buat gergaji table saw itu teman-teman, gergaji meja itu ya. Jadi biasanya ada bawaan plat seperti ini. Dan kalau teman-teman masih agak sedikit bingung ya, nah seperti ini teman-teman. Nah biasanya ada bawaan plat besi seperti ini. Untuk as ini biasanya dipakai buat table saw teman-teman. Nah teman-teman bisa cari di toko online atau di toko tempat teman-teman belanja. Tentu saja ya di tempat-tempat seperti ini ya, untuk alat-alat mesin seperti ini teman-teman bisa beli. Dan untuk nah ini tatakan ini teman-teman, ini tatakan pahat, bikinnya cukup mudah sekali teman-teman. Nah ini bisa dicopot. Apabila teman-teman membuatnya yang lebih simpel lagi, ini bisa diputar teman-teman. Di sini tinggal kasih pipa aja, pipa, dan ini bisa diputar teman-teman ya. Kemudian langkah berikutnya ya teman-teman, di sini bisa kita bentuk untuk pencekamnya di sini ya. Ini untuk memutar kayu. Ini kemarin sudah saya review di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat nanti. Kita bentuk seperti ini ujungnya ya teman-teman. Nah terus ada bawaan lagi baut seperti ini teman-teman. Kita bisa bikin yang seperti ini. Biasanya ini untuk membubut mangkok-mangkokan ya, mangkok-mangkok kayu atau sejenisnya. Teman-teman bisa membuatnya dari bawaannya ini. Ini kita tempel di sini teman-teman ya. Nanti kita lubangin seperti halnya yang sudah jadi saya seperti ini, punya saya yang seperti ini. Oke. Nah nanti kita las di sini. Ini bawaan ya teman-teman, bawaan dari as ini. Oke, selanjutnya nanti yang kurang jelas, nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nah kemudian kita menuju ke sebelahnya teman-teman. Sebelahnya itu seperti ini teman-teman. Ini bisa dicopot ya teman-teman, ini bisa dicopot.
Nah, teman-teman bisa beli di toko rongsok juga, atau di apa itu namanya, kelitian ya teman-teman, tempat-tempat jual barang bekas gitu ya. Untuk asnya ini bisa pesen, bisa beli baru, bisa online, teman-teman bisa dapatkan. Nah, untuk ujungnya ini biasanya kita juga bisa menggunakan bearing ya teman-teman, tapi di sini saya tidak menggunakan bearing karena jarang sekali saya untuk pembubutan sejenis yang panjang ya teman-teman. Jadi saya seringnya menggunakan ini, jadi penahan ini jarang sekali saya pakai. Dan untuk cara membuatnya, ini saya cuman memakai besi itu teman-teman, per mobil itu ya. Nah, per mobil itu yang bawah itu, ini saya potong-potong dan saya bentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini menggunakan mur 3 teman-teman, yang 2 untuk penahan, yang 1 untuk kancingnya teman-teman. Ini video sebelumnya saya juga udah review, dan di sini ada mur baut ya untuk mengancing biar tidak bergeser, dan ukuran panjangnya nanti menyesuaikan yang kita mau bubut. Ini kancingnya, seperti halnya untuk tatakan pahatnya ini teman-teman. Di sini ada juga kancingnya, mur baut juga saya bentuk seperti ini. Oke, terima kasih, sedikit banyak membantu buat teman-teman, dan nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Untuk rangkanya teman-teman bisa menggunakan kayu atau bisa menggunakan besi kanal U seperti ini. Kanal H juga bisa teman-teman sebenarnya, cuman saya ini dulu saya dapatkan kanal U ya, jadi saya menggunakan kanal U. Dan untuk bagian ini teman-teman bisa upgrade sendiri ya, senyaman mungkin aja teman-teman bisa membuatnya. Nah, ini bisa dipasang di sini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, oke, ini bisa diputar. Nah, seperti inilah alat yang saya gunakan untuk membuat sebuah kerajinan dalam proses bubut kayu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini sangat simpel sekali, lain dengan keluaran pabrikan ya teman-teman. Untuk selanjutnya kita menuju ke saklar. Saklar di sini saya cuman menggunakan bekas punya mesin profil ya teman-teman. Karena apa? Karena listrik yang saya gunakan di sini kecil ya teman-teman. Saya punya hanya menggunakan mesin pompa air, jadi wattnya kecil, tidak seperti dinamo yang setengah PK atau 1 PK ya teman-teman. Saya cukup menggunakan mesin pompa air. Nah, di bagian saklar ini teman-teman, sebelum ke saklar teman-teman bisa hubungkan ke dimmer ya. Dimmer itu untuk mengontrol kecepatan motor dinamo ini teman-teman. Nah, sehubungan saya tidak pakai, saya langsung masuk ke saklar, jadi listriknya 220 teman-teman ya. Itu lebih bagus lagi teman-teman pakai dimmer. Nah, dimmer itu teman-teman bisa dapatkan di toko-toko online juga. Jadi untuk menyetel kecepatan dari putaran dari motor dinamo. Jadi untuk mengontrol kecepatan dinamo ini, apabila kita melakukan bubut kayu yang sekiranya kayunya itu kurang presisi ya teman-teman bisa setel dengan putaran rendah. Kalau saya di sini menggunakan polin yang kecil di sini teman-teman. Sehubungan saya tidak pakai dimmer ya. Nah, saya pindah seperti ini. Nanti putarannya sudah berkurang. Kemudian kita menuju ke pisau yang saya gunakan teman-teman. Nah, untuk pisau yang sering saya gunakan, saya cukup menggunakan 3 jenis pisau ini teman-teman. Jadi yang satu berbentuk cembung, ini biasanya untuk mengeruk bagian-bagian yang cekung teman-teman. Nah, seperti ini bentuknya, ini dari baja TCT ya teman-teman. Untuk cara membuatnya saya sudah review di video sebelumnya juga. Kemudian yang satunya berbentuk segitiga seperti ini teman-teman. Ini untuk awal ya, biasanya untuk pengerukan awal itu menggunakan bahan yang seperti ini teman-teman, atau buat membuat pola ya teman-teman. Nah, pola atau bentuk yang mau kita bikin itu seperti apa, kita menggunakan pisau sejenis ini. Misalkan kita mau membentuk
sebuah mangkuk atau gelas gitu ya, polanya kita bikin dengan pisau ini teman-teman. Nah kemudian selanjutnya pisau yang rata seperti ini teman-teman, seperti halnya pisau biasa atau pahat biasa. Ini biasanya dipakai untuk meratakan juga teman-teman, bagian yang rata kurang rata gitu ya, kita ratakan pakai pisau ini. Nah dan di sini mengapa saya pakai baja TCT seperti ini teman-teman, karena kalau baja biasa itu ketajamannya kurang awet ya. Bisa juga sih teman-teman, saya juga pernah membuatnya dari baja biasa. Nah kalau dari baja biasa bentuknya nih seperti ini teman-teman, cuman ini ketajamannya nggak seperti yang baja TCT ini teman-teman. Nah dan kelemahannya kalau baja TCT itu bajanya cuman sedikit tapi keras teman-teman, ini cepat habis. Cuman kalau yang pahat pisau seperti ini, yang baja biasa, ini bajanya sampai habis, jadi panjang sekali. Dan kelemahannya untuk baja yang seperti ini adalah ketajamannya tidak bisa lama. Paling kita misalkan membungkut mangkuk, itu dapat mangkok satu, ini udah tumpul teman-teman. Tetapi kalau baja TCT seperti ini, kita bisa mendapatkan mangkok itu 3, kemungkinan 4. Nah ini bisa baru kita asah, jadi masih tajam. Nah seperti ini teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti kalau masih kurang jelas teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas dan selamat sukses selalu. Jangan lupa tombol like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Dan terus berinovasi buat teman-teman yang sekiranya mau membuat sebuah mesin bubut rakitan seperti punya saya ini. Jangan lupa di bawahnya ini bisa menggunakan kayu ya teman-teman. Sehubungan saya punya besi, nah makanya saya pakai besi seperti ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Yo ino dong.